Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Langgeng Aprianto. Saya akan mencoba membagikan cara untuk pembuatan hand sanitizer yang sesuai dengan standar WHO. Kenapa kita harus membuat hand sanitizer sendiri? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya mencoba untuk membeli produk ini di beberapa toko, beberapa mall, beberapa apotek, ternyata keberadaan dari hand sanitizer ini adalah suatu barang yang langka sekali. Bahkan kalaupun ada, harganya sudah tidak sesuai dengan harga standar di pasar. Nah, hand sanitizer ini sendiri juga kita gunakan kalau kita dalam kondisi keadaan darurat. Artinya apa? Bahwa ketika kita berada di suatu lokasi yang di situ masih disediakan sabun atau cairan desinfektan dan juga air yang mengalir, maka alangkah baiknya atau lebih efektif jika kita menggunakan cairan sabun dan juga air yang mengalir tersebut. Nah, jadi kalau pas kita bepergian atau kita berkendara di dalam mobil atau kita sedang jalan-jalan di mana di sana tidak kita temukan air sabun ataupun air yang mengalir, maka kita disarankan untuk memakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini sendiri, alat-alat atau bahan yang diperlukan, yang pertama adalah untuk alatnya kita pakai gelas ukur, karena kebetulan tidak ada beker gelas, maka kita menggunakan gelas ukur yang digunakan untuk memasak di dapur. Ini ada 6.000, paling tinggi adalah 600 ml. Jadi nanti kita perlu melakukan penambahan beberapa kali. Kemudian ini kita gunakan bukan botolnya atau bukan suntikannya, tetapi kita hanya menggunakan ukurannya. Jadi ukurannya di sini ada 6 ml. Jadi nanti kita bisa gunakan beberapa kali untuk penambahan larutan yang kita gunakan. Kemudian tidak lupa kita menggunakan sarung tangan karet. Jadi untuk melindungi kita supaya dalam proses pencampuran larutan-larutan ini tidak mengenai kulit kita. Dan ini yang mulai langka dan sangat jarang kita temui di pasaran, yaitu masker. Masker itu untuk melindungi kita dari cairan-cairan yang nanti kemungkinan ada yang berbau menyengat sekali. Selanjutnya adalah cairan yang paling utama. Ini adalah alkohol. Konsentrasinya adalah 96%. Dan nanti yang kita butuhkan adalah 833,3 ml. Jadi nanti kita menggunakan 833,3 ml. Larutan yang kedua atau cairan yang kedua adalah kita menggunakan H2O2. H2O2. Kemudian masih ada satu lagi larutan. Mohon maaf, saya ambilkan dulu. Ini adalah larutan gliserol, ya. Jadi gliserol 98%, nanti kita gunakan sebanyak 14,5 ml. Kemudian cairan H2O2 atau lebih sering dalam ilmu kimia kita kenal dengan nama ilmiah hidrogen peroksida. Dan yang terakhir adalah Aquades. Jadi nanti Aquades ini fungsinya adalah kita gunakan untuk penambahan sebanyak 1000 ml. Jadi nanti kita akan membuat cairan desinfektan sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Aquades kalau kita susah untuk mencarinya, bisa kita gunakan dengan air biasa yang kita rebus, kemudian kita dinginkan. Terus yang untuk
wadahnya sebenarnya ini adalah beker glassnya, tetapi karena tidak ada beker glass, maka kita gunakan wadah botol bekas ini yang sudah saya ukur dengan alat ukur ini. Jadi nanti sudah kita temukan, sudah saya beri tanda untuk 1000 ml, jadi untuk kapasitas 1 liter. Baik, yang pertama adalah kita memasukkan alkohol 96% sebanyak 833,3 ml. Sebelum itu maka saya akan menggunakan maskernya terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik. Kita usahakan supaya hidung kita tertutup semua dan jangan terlalu ketat sehingga kita bisa bernapas dengan mudah. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan membunyikan loncengnya di channel YouTube saya. Ya, ini sudah terpasang. Seharusnya kita masih menggunakan pakaian tertutup sehingga kalau ada cairan yang muncrat itu tidak akan mengenai bagian kulit kita. Langkah yang pertama, kita siapkan wadah untuk melakukan pengocokan karena kita tidak mempunyai beker glass, sehingga kita juga tidak perlu menggunakan spatula atau sendok untuk mengaduk. Jadi nanti langsung akan kita lakukan pengocokan di dalam botol ini. Yang pertama, kita melakukan pengukuran alkohol 96% sebanyak 833,3 ml. Ya, hati-hati kita paskan karena ini maksimalnya adalah 600, kebanyakan kita kurangi. Usahakan dalam kondisi yang rata sehingga tidak mempengaruhi ketinggian dari alat ukur ini. Ya, 600 kita masukkan sebanyak 600 ml alkohol. Fungsi dari alkohol ini sendiri, dia adalah sebagai desinfektan. Jadi untuk membunuh mikroba atau mikrobakteri yang salah satunya adalah virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Kita tambahkan lagi sebanyak 300 maaf, karena tadi sudah 600, kita tambahkan 200.
ya, sudah pas. Kita tambahkan 200, jadi 200 ml ditambah 600 ml sudah ketemu 800 ml. Nanti tinggal kita menambahkan 33,3 ml. Nah, untuk yang ukuran 33,3 ml, maka kita menggunakan bantuan jarum suntik ini. Di sini ada sampai 6 mili, tapi nanti kita gunakan yang 5 mili saja biar hitungannya gampang. Oke. Kita ukur 5 mili. Ya, kita masukkan 1, 2. Berarti kalau 30, berarti kalau 5 mili kita masukkan sebanyak 6. 3. Kita masukkan lagi, masih kurang 3. 4. Masih kurang 2 untuk mencapai 30. 5. 6. Berarti 5 mili kali 6 30. Yang tadi 600 mili ditambah 200 mili 800 ditambah 30 berarti 830 tambah 3,3. Ya, kita tambah 3,3. Setelah kita masukkan alkohol sebanyak 833,3 mili, maka kita masukkan, ini kita tuang lagi. Kita masukkan H2O2 atau hidrogen peroksida sebanyak 41,7 mili. Ya, karena kita masih sama menggunakan ini, jadi kita kalau 40 berarti sebanyak 8 kali. Bisa kita masukkan sini dulu. Satu, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ditambah 1,7. Nah, fungsi dari gliserin ini sendiri, dia adalah sebagai pelembut tangan, atau dia untuk mencegah proses penguapan karena alkohol. Ketika kita semprotkan ke tangan, maka dia akan menyebabkan penguapan air. Kita masukkan 1,7, ya, jadi sudah 41,7 ml. Kita kembalikan. Ya, kita tutup kembali. Kemudian kita tambahkan gliserin. Oh maaf, ini tadi hidrogen peroksida. Dia fungsinya adalah sebagai antimikroba dalam hand sanitizer ini. Jadi ketika kita dalam proses pembuatan ini, dimungkinkan ada mikroba-mikroba yang masuk ke dalam larutan ini. Nanti dia akan bisa terbunuh dengan adanya hidrogen peroksida. Kalau yang gliserol itu dia fungsinya adalah sebagai pelembut. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ketika tangan kita terkena alkohol, maka dia akan menjadi proses penguapan, akan menjadi kering. Tapi dengan adanya gliserin, maka akan mengurangi penguapan tersebut. Kita masukkan gliserin sebanyak 14,5 ml. Jadi ini memang bentuknya seperti gel, seperti agak kental. Kita masukkan 1, 2, sudah ada 10 mili tambah 4,5. Ya. Ini kita kembalikan. Nah, karena dia masih ada beberapa yang di dalam, ini sudah saya batasi untuk 1000 mili atau 1 liter. Maka kita tambahkan Aquades supaya bisa mencapai 1000 ml. Sambil kita gunakan untuk membersihkan sisa gliserol yang ada dalam tabung ini. Masih kurang dikit. Iya, cukup. Ini kita tutup kembali untuk gliserolnya. Kemudian kita lakukan pengocokan. Kocok sampai tercampur rata atau homogen.
Ya, ini sudah campur rata. Kita sudah mendapatkan cairan desinfektan sebanyak 1 liter, dan kita menyiapkan botol-botol kecil ini untuk kita masukkan cairan yang sudah jadi dan bisa kita bawa kemana-mana. Kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, sehingga mereka tetap terjaga dari mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh, termasuk virus corona. Kita kocok lagi, dia menjadi homogen. Ya, sudah jadi. Jika ada yang suka dengan beberapa wangian, misal lavender, kemudian jeruk atau lain sebagainya, bisa ditambahkan dengan essential oil untuk memberikan aroma pada cairan desinfektan ini. Ya, masih ada sisa, ini bisa kita simpan karena sudah ada H2O2 yang dia bisa membunuh mikroorganisme yang ada dalam larutan tersebut. Ya, ini sudah jadi, bisa kita coba.